Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivin Febri Astuti SIKOM MIKOM sebagai dosen pembimbing beserta Bapak Hari Otang Sasmita MSI sebagai dosen moderator. Perkenalkan, nama saya Kamila Zalel Yulia Citra dengan NIM J3A118222. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar saya yang berjudul Peran Produser dalam Proses Produksi Program Nancy SI di Radio Play 99ers 100 FM Bandung. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Cangara 2016-71 mendefinisikan komunikasi massa sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film. Radio merupakan salah satu bentuk media penyiaran. Program yang disajikan radio pun bermacam-macam, mulai dari bentuk program on-air dan off-air. Program on-air ini bersifat langsung, dan arti dari kata off-air ini bersifat off adalah kegiatan yang bersifat di luar ruangan yang tidak terikat dengan kegiatan siaran radio. Radio Play 99ers memiliki beberapa program. Masing-masing program memiliki waktu tertentu dengan durasi yang telah ditetapkan oleh stasiun radio. Salah satunya dari program off-air Play 99ers yaitu 9CSI. 9CSI ini merupakan salah satu program off-airnya Radio Play 99ers. Crime Scene Investigation atau yang biasa disingkat dengan 9CSI merupakan salah satu program off-air yang diupload di salah satu media sosialnya Play 99ers, yaitu di YouTube setiap hari Kamis jam 21.00 atau jam 9 malam. Program ini pertama kali dipublishkan pada tanggal 20 Juli 2020. Program ini menceritakan tentang kriminal, tragedi, misteri, dan konspirasi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah beserta tujuannya. Lalu ada metode. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi pengumpulan data makalah seminar laporan akhir dilakukan di Radio Play 99ers 100 FM Bandung yang beralamat di Jalan IR Haji Juanda nomor 126B, Bandung, Jawa Barat, yang berlangsung selama 40 hari mulai tanggal 1 Maret 2021 dan berakhir pada 28 April 2021. Lalu selanjutnya ada data dan instrumen. Data merupakan bahan penting yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Jenis data yang diperoleh menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Data sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya. Instrumen yang saya gunakan dalam pengumpulan data yaitu kegiatan wawancara dengan station manager dan staf di radio. Dan ada juga alat-alat yang mendukung seperti laptop, handphone, dan alat tulis untuk proses dokumentasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari 4 cara, yaitu partisipasi aktif, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Partisipasi aktif adalah kegiatan yang berpartisipasi langsung sebagai produser di Radio Play 99ers 100 FM Bandung mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Selanjutnya ada observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses produksi program Nancy SI di Radio Play 99ers Bandung. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab dengan station manager dan staf di Radio Play 99ers 100 FM Bandung. Studi pustaka ini dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan melalui buku-buku teori yang ditulis oleh para ahli, website, dan sumber lain yang berhubungan dengan makalah seminar laporan akhir ini. Selanjutnya ada deskripsi program Nancy SI Radio Play 99ers 100 FM Bandung. Pada tahun 2020, Radio Play 99ers membuat program yaitu Crime Scene Investigation yang biasa disingkat dengan Nancy SI. Nancy SI merupakan salah satu program off-air yang diupload di salah satu media sosialnya Play 99ers yaitu di YouTube dan diupload setiap hari Kamis jam 21.00 atau jam 9 malam. Program ini menceritakan tentang kriminal, tragedi, misteri, dan konspirasi yang terjadi di Indonesia. Program ini dibawakan oleh penyiar yang ada di Radio Play 99ers Bandung, dan program ini dibawakan secara tegas karena memberi informasi dan pengetahuan yang fakta.
Selanjutnya, peran produser dalam proses produksi program Nancy S. Air di Radio Play 99ers 100 FM Bandung. Peran produser sangatlah berpengaruh terhadap jalannya proses produksi karena di balik program yang berhasil, ada ide kreatif dari seorang produser yang bekerja untuk menyusun dan membuat program tersebut dapat menarik perhatian masyarakat. Seorang produser juga harus cerdas untuk memberitahu host agar materi yang dibawakan oleh host tersebut tepat sasaran, di mana semua itu merupakan upaya untuk dapat menghasilkan suatu karya produksi yang memenuhi selera. Setiap radio tentunya produser memiliki job desk yang berbeda. Berikut adalah job desk atau peran produser di Radio Play 99ers. Yang pertama, pada tahap praproduksi, menentukan topik. Topik yang dipilih untuk dibahas bukanlah topik yang ringan, melainkan topik yang berat karena Nancy S.A. ini menceritakan tragedi-tragedi yang ada di Indonesia dan harus memastikan cerita tersebut tidak menyinggung sara atau suku, agama, ras, dan adat. Serta cerita tersebut juga harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, melakukan penentuan data pendukung. Pencarian data yang dilakukan produser melalui media elektronik, online, website. Bahan atau materi program yang digunakan pada tersebut juga harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, melakukan penentuan data pendukung. Pencarian data yang dilakukan produser melalui media elektronik, online, website. Bahan atau materi program yang digunakan pada program Nancy SI didapatkan melalui berbagai sumber yang paling sering adalah lewat internet. Lalu menulis naskah, produser perlu menyiapkan naskah atau skrip sebagai acuan host ketika melakukan syuting atau proses produksi. Pada Radio Play 99ers yang bertugas sebagai scriptwriter bukanlah penulis naskah melainkan produser tersebut. Yang keempat, briefing. Ada banyak tujuan dari dilakukannya briefing. Salah satunya untuk memeriksa persiapan yang berupa skrip dan alat-alat yang digunakan untuk syuting serta mengkoordinasi host, kameramen, dan kru yang ada di program Nancy SI agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, ada tahap produksi. Tahap produksi merupakan tahap untuk mengupayakan rundown dan segala bentuk kerja yang telah direncanakan pada tahap praproduksi. Produser tidak terlalu banyak bekerja pada tahap ini, namun produser harus tetap mengawasi jalannya program agar pada saat syuting, kesalahan pun dapat terhindar dan proses syuting dapat lebih terarah. Pada tahap ini, produser bertugas untuk meningkatkan host atau penyiar agar cerita yang disampaikan tidak bertele-tele dan cerita yang disampaikan dimengerti oleh masyarakat yang menonton. Yang ketiga, ada tahap pasca produksi. Yang pertama, review hasil syuting. Produser mengidentifikasi jika dalam proses penyiaran terdapat hambatan. Kemudian hambatan tersebut akan dipantau apakah terjadi di setiap saat syuting atau hanya beberapa saat saja. Jika hambatan tersebut terjadi, maka akan dibahas dan dicari solusinya saat evaluasi. Yang kedua, ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari jalan terbaik agar kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Lalu langsung masuk ke dalam hambatan dan solusi yang dialami produser dalam program Nancy SI. Hambatan praproduksi. Pertama, produser seringkali tidak melakukan briefing sebelum proses produksi. Produser seharusnya melakukan briefing dengan host atau penyiar dan kameramen, namun karena peran kameramen saat proses produksi juga diambil peran oleh produser sehingga tidak perlu melakukan briefing karena produser berada di ruangan saat proses produksi. Yang kedua, keterbatasan ide. Keterbatasan ide merupakan hambatan yang biasanya dihadapi oleh produser pada saat proses produksi. Solusinya untuk tetap mendapatkan konten, biasanya produser berdiskusi dengan host atau penyiar serta tim lainnya agar host dan tim bisa membantu memberi ide konten kepada produser. Yang ketiga, host atau penyiar terkadang berkalangan untuk hadir karena memiliki kesibukan lainnya selain menjadi penyiar. Solusinya, produser mencari waktu yang tepat untuk bisa melakukan proses produksi atau syuting, dan produser wajib memastikan kembali jika penyiar yang sudah ditentukan bisa bertugas atau tidak. Lalu ada pun hambatan saat proses produksi. Yang pertama, cuaca yang buruk. Cuaca buruk memberikan dampak yang tidak baik karena saat sedang terjadinya cuaca yang buruk, petir bisa terdengar ke dalam mikrofon maupun kamera. Solusi yang biasa dilakukan produser menghentikan syuting sementara waktu. Yang kedua, ada baterai kamera habis. Baterai kamera habis sangat berdampak pada proses produksi atau syuting. Solusi yang biasa dilakukan produser menghentikan syuting sementara waktu hingga baterai kamera terisi kembali. Yang ketiga, gigabyte memori kamera yang penuh.
GB memori kamera yang penuh ini sering terjadi karena saat syuting berjalan, kameramen tidak memperhatikan detik dari kamera. Solusi yang biasa produser lakukan yaitu memindahkan terlebih dahulu isi dari GB memori kamera tersebut ke dalam komputer atau flash disk. Lalu ada hambatan saat pasca produksi. Saat proses edit video atau video yang telah diupload ke YouTube dari hasil proses produksi, terkadang ada noise atau salah-salah kata yang belum di-cut, sehingga video tersebut bisa di-take down. Kesalahan tersebut biasanya terjadi karena editor dan produser tidak teliti. Solusinya, host dan produser beserta tim seharusnya memiliki jadwal tertentu sehingga bisa melakukan evaluasi. Yang terakhir ada simpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, program Crime Scene Investigation atau non-CSI merupakan salah satu program yang ada di Radio Play 99ers 100 FM Bandung. Program acara ini disiarkan secara off-air. Program non-CSI diupload seminggu sekali, yaitu setiap hari Kamis malam jam 21.00 atau jam 9 malam. Di salah satu media sosial Radio Play 99ers, yaitu di YouTube. Program ini menceritakan cerita tentang kriminal, tragedi, misteri, dan konspirasi yang terjadi di Indonesia. Program ini dibawakan oleh penyiar yang ada di Radio Play 99ers 100 FM Bandung. Program ini dibawakan secara tegas karena memberikan informasi dan pengetahuan yang fakta dan jelas. Yang kedua, ada peran produser dalam suatu program acara sangatlah penting. Produser ialah orang yang mengkoordinasi jalannya suatu program agar program lebih terarah dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, proses produksi program memilih beberapa hambatan yang dialami oleh seorang produser. Permasalahan yang menjadi hambatan utama seorang produser adalah host atau penyiar yang berhalangan hadir karena memiliki kesibukan selain menjadi penyiar. Lalu ada saran. Dengan adanya hambatan dan solusi, ada juga saran untuk meningkatkan kinerja program non-CSI, yaitu yang pertama, program non-CSI sebaiknya membuat segmen baru yang lebih menarik dan memperbarui segmen yang sudah ada agar pendengar atau penonton lebih tertarik dan tidak bosan untuk menonton program non-CSI ini. Yang kedua, peran produser seharusnya pada tahap praproduksi lebih ditingkatkan karena tim sangat jarang melakukan evaluasi. Tugas produser yang juga sebagai scriptwriter di Radio Play 99ers ini sebaiknya memiliki asisten agar dapat membantu produser dalam menjalankan tugasnya dan tugas produser terasa lebih ringan. Yang ketiga, ada hambatan memang akan selalu ada. Namun alangkah baiknya jika hambatan tersebut diminimalisir. Tim produksi program non-CSI harus lebih bisa mengantisipasi sebelum hambatan terjadi. Hal itu untuk meminimalisir kekurangan pada saat proses produksi. Sekian video presentasi makalah seminar yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.